Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarliana dari kelas manajemen 2022D dengan NIM 202200800105. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai pendanaan hybrid membiayai masa depan dengan strategi kreatif. Presentasi ini saya buat dalam memenuhi tugas mata kuliah resiko manajemen keuangan. Di sini kita akan membahas 3 konteks. Yang pertama ada pengenalan pendanaan hybrid, yang kedua jenis-jenis pendanaan hybrid, dan yang ketiga aplikasi dan strategi pendanaan hybrid. Nah, kita akan membahas dan akan mengenali apa itu pendanaan hybrid. Pendanaan hybrid merupakan suatu kombinasi dari pendanaan ekuitas dan pendanaan utang yang memungkinkan perusahaan memperoleh manfaat dari kedua jenis pendanaan ini. Lalu keunggulan dan kekurangan dari pendanaan hybrid diantaranya pendanaan hybrid menawarkan fleksibilitas dan resiko yang lebih rendah, namun juga dapat memerlukan pemahaman yang lebih kompleks dan biaya yang lebih tinggi. Lalu ada sejarah dan perkembangan dari pendanaan hybrid ini. Yang pertama, evolusi pendanaan hybrid. Evolusi pendanaan hybrid dimulai dengan makin meningkatnya kebutuhan perusahaan untuk memperoleh modal yang lebih fleksibel dan terdiversifikasi. Lalu ada peran pendanaan hybrid dalam ekonomi modern. Pendanaan hybrid memainkan peran penting dalam ekonomi modern dengan menyediakan solusi inovatif untuk pendanaan perusahaan yang beradaptasi dengan perubahan pasar. Lalu untuk poin kedua ada jenis-jenis pendanaan hybrid. Yang pertama ada pendanaan ekuitas. Pendanaan ekuitas ini terbagi menjadi 3, yaitu modal ventura, investasi angel, dan ekuitas swasta. Modal ventura adalah bentuk pendanaan ekuitas di mana investor menanamkan modalnya ke perusahaan startup yang berpotensi tinggi untuk mendapatkan keuntungan jangka panjang. Lalu investasi angel ini adalah suatu pendanaan yang dilakukan oleh individu kaya seringkali pada tahap awal startup sebagai imbalan atas ekuitas atau hak suara dalam perusahaan. Lalu ada ekuitas swasta. Ekuitas swasta ini merujuk pada pendanaan yang dilakukan oleh individual atau perusahaan yang membeli atau berinvestasi di perusahaan yang tidak terdaftar di bursa saham publis. Lalu ada pendanaan utang. Di sini terbagi menjadi 2, yaitu obligasi konversi dan pinjaman mezanin. Nah, apa sih obligasi konversi ini? Obligasi konversi ini merupakan suatu jenis utang yang dapat dikonversi menjadi saham perusahaan setelah jangka waktu tertentu, atau menggabungkan manfaat utang dan ekuitas. Lalu pinjaman mezanin merupakan suatu bentuk pembiayaan yang bersifat subordinasi, di mana pemberi pinjaman dapat memiliki opsi konversi menjadi ekuitas di kemudian hari. Lalu untuk poin ketiga ada aplikasi dan strategi pendanaan hybrid. Nah, contoh kasus dan studi kasus startup teknologi. Memahami bagaimana startup teknologi menggunakan pendanaan hybrid untuk ekspansi pasar dan inovasi produk. Lalu studi kasus proyek infrastruktur. Di sini kita akan menganalisis penerapan pendanaan hybrid dalam pembangunan infrastruktur, termasuk penggabungan sumber pendanaan publis dan swasta. Lalu ada analisis keberhasilan dan kegagalan. Di sini kita dapat menilai faktor keberhasilan dan kegagalan penggunaan strategi pendanaan hybrid dalam berbagai proyek. Strategi implementasi terbagi menjadi 3. Yang pertama ada mendesain struktur pendanaan. Di sini bagaimana merancang struktur pendanaan hybrid yang efektif untuk mencapai tujuan bisnis dan proyek. Lalu poin kedua ada kriteria dan faktor pertimbangan.
Di sini kita dapat mengidentifikasi kriteria dan faktor yang penting dalam memilih model pendanaan hybrid yang sesuai dengan kebutuhan kita. Lalu ada risiko dan mitigasi. Di sini juga kita dapat mengidentifikasi risiko yang mungkin timbul dalam pendanaan hybrid dan strategi mitigasi untuk mengelola risiko tersebut. Mungkin cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.